Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Salam sejahtera buat kita semuanya. Posisi pagi ini kita sedang ada di lahan Pak Anto, Desa Gayam, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang. Perlu saya sampaikan, ini tanaman saat ini 54 HST. Alhamdulillah, pendampingan Gusman lolos sampai 54 HST, dan jauh di sana ada teman kita dari Pati sedang ngecek barang. Habis nanti dari Pati akan datang lagi teman kita dari Bojonegoro, tepatnya Kecamatan Kedung Adem, yang saat ini juga on the way ke sini. Dan nanti juga ada teman kita juga dari Pati lagi juga akan menyusul ke sini. Jadi banyak pesanan-pesanan juga dari penebas-penebas. Alhamdulillah, semoga yang baik dari petani dan penebasnya nanti benar dapat hasil, benar-benar bisa berkah, barokah, manfaati kanggo liyan. Oke guys, di sini sedikit saya jelaskan posisi saat ini di gotnya kita isi air. Ini sengaja mulai umur 50 HST saya suruh ngisi air supaya nanti rendemen atau tonasenya bisa dapat, karena cuaca di daerah Kabupaten Rembang tidak beda dengan Bojonegoro, Nganjuk dan wilayah Jawa sekitarnya. Sudah tidak ada hujan kurang lebih setengah bulan. Jadi untuk tanaman yang memasuki umur 50 HST itu benar-benar butuh air. Jadi karena cuaca yang sangat panas, di saat pengisian umbi kalau tidak dibantu dengan adanya air, nanti tonasenya tidak bakal dapat. Itu yang pertama yang harus saya jelaskan. Yang kedua yang saya jelaskan, ini lolos dari jamur menggunakan produk M23. M23 itu dalam satu produk ada fungisida dan bakterisidanya, jadi aman sampai saat ini. Untuk ulatnya bersih, ulatnya menggunakan SPP atau Citrobin Plus. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga ini yang penting, yang perlu didengarkan oleh teman-teman semuanya. Gus, gimana toh supaya petani itu tidak dibodohi? Atau bahasa lebih halusnya itu tidak dipermainkan oleh penebas. Apa yang harus dilakukan? Karena kebiasaannya jika sudah ditebas dan dikasih DP, nanti pas panen harga turun, otomatis rata-rata dimanapun berada petani itu bakal dipotong, ya, rata. Jika harga itu naik, petani tidak dapat tambah. Itu sudah hal yang lumrah. Jadi ini sudah saya bongkar. Caranya gimana Gus Manti? Biar tidak jadi seperti itu. Caranya jangan menawarkan barangnya sampean sebelum barang itu, tanaman sampean itu siap untuk dipanen. Seperti ini 54 HST sudah siap untuk dipanen, maksudnya sudah siap untuk dipanen, sudah bisa dikasih hari. Jika nanti penebas sudah lihat barangnya, terus berani, otomatis sudah berani ngasih tanggal dan ngasih harinya untuk dipanen. Ini benar-benar penting untuk teman-teman. Jika sudah ada penebas yang deal,
antara petani sama penebas, deal, dikasih DP, deal, dipertanyakan ini nanti yang manen siapa. Ya, yang manen itu petani atau dari pihak penebas, itu yang wajib ditanyakan. Yang kedua, minta dikasih hari. Jadi seumpama ini tanaman umur 54 HST. Mas Gusman, ini saya deal sekian, saya kasih DP sekian, saya mau panen di 60 HST, berarti kurang 6 HST. Seminggu lagi saya panen Mas Gusman, jangan mau. Harus ada ketentuan hari dan tanggalnya. Kalaupun 6 hari itu dihitung, kalau itu hari Rabu tanggal sekian, yuk hari Rabu tanggal itu harus dipanen. Itu benar-benar harus diketahui karena banyak petani yang sering ngeluh ke Gusman, Mas Gusman ini umur 40 sudah dikasih DP sekian, harganya sekian, tapi pas panen kena potong. Potong itu enggak main-main guys. Dari lebih dari 20%-nya kadang-kadang ada yang 30%-nya. Jadi gimana ya, perasaan petani itu pasti miris. Dan untuk teman-temanku semuanya, hal yang terpenting yang harus dijaga untuk tanaman yang sudah umur sekian ini, apakah masih perlu dispray? Lah, tanaman ini tetap masih perlu dispray untuk supaya pas panen nanti tidak ada kendala. Ya. Kalau ada indikasi jamur ya wajib dispray jamur, obat jamur. Jangan mentang-mentang Gus, ini sudah laku, sudah dapat DP, berarti sudah bukan tugas saya. Tidak seperti itu, malah harus kebalikannya. Berarti tanggung jawab kita semakin besar karena kita dapat amanah dari penebas itu sendiri untuk menjaga tanaman kita supaya tetap sehat sampai hari H dipanen. Ingat ya, untuk para petani ini saya ingatkan ini, bukan saya itu Gusman bela penebas, enggak. Jika sudah deal-dealan harga, sudah dapat DP, itu tanggung jawab sampean lebih besar untuk merawat tanaman bawang merah sampean karena sampean sudah dapat amanah untuk menjaga dari sang penebas itu sendiri. Ini dari luasan kurang lebih 1 hektar benih 8 kintal. Kita tidak buka harga muluk-muluk guys. Kita hanya buka harga 300 juta ya Job. Kita buka harga 300 juta sesuai kondisi tanaman. Ini tanaman memang dari awal tidak kita setting terlalu vigor, enggak. Karena cuaca waktu itu curah hujan yang sangat tinggi. Saya harus berpikir, ya benar-benar berpikir bahwasanya gimana tanaman ini selamat dan hasilnya masih bagus. Saya tidak boleh egois, tanaman ini harus saya vigorkan karena tidak lain dan tidak bukan, jika pengen tonasinya dapat, itu mulai dari kecil tanaman harus divigorkan. Ya. Ini penting untuk teman-teman semuanya. Gus, berarti kalau kecilnya itu tidak bisa vigor, otomatis tonasinya tidak dapat, tidak mungkin dapat. Kecil tidak berani ngasih nutrisi, akhirnya nanti pas pupuk terakhir baru dikejut nutrisi, tidak bisa. Jadi untuk mendapatkan tonase sesuai keinginan kita, mulai dari awal settingan pupuk itu benar-benar sudah kita lebihkan, sudah kita vigorkan. Pengen mendapatkan tonase, tidak lain dan tidak bukan nutrisi yang harus kita genjot. Tapi bukan harus timpang, jadi harus seimbang. Jadi, untuk musim kemarau nanti kita akan ngecek lahannya Pak Didi dan akan kita setting di lahan kecamatan sebelah. Itu nanti untuk pemupukannya dari benih 8 kintal akan kita pupuk minimal 1 ton 6 kintal. Jadi 2 kali lipatnya. Kalau ini berat benih sama dengan berat pupuk karena menjaga supaya tidak terlalu vigor dan tanaman itu lulus dari seleksi alam dan alhamdulillah berhasil lulus dari seleksi alam. Tetap ada slogan kita, berbagi kita akan mengurangi, ojo bosen tumindak becik nan jauh di sana. Banyak teman-teman kita yang sudah ngumpul, nanti kita ikut gabung teman-teman kita yang ada di sana. Dan untuk pengen tahu kira-kira bawangnya seberapa ini saya kasih tahu. Jadi besar enggak, tanggung rata ya. Tapi alhamdulillah masih sehat untuk tanamannya seperti ini.
biar teman-teman itu tahu ya. Oke, terima kasih. Itu sedikit informasi yang bisa kami berikan. Masih banyak tugas yang harus kita laksanakan. Kalau pengen belajar teori tentang budidaya bawang merah, cari master-master yang suka duduk di belakang meja. Tapi kalau pengen praktek langsung tanam bawang merah di lapangan, cari Gusman Bojonegoro. Kalau pengen tahu tentang update dan upgrade harga bawang merah, ikuti terus konten Gusman Bojonegoro. Insya Allah habis sidak lahan dari sini, kita pindah ke lahannya Pak Didik di Satuyuan, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang. Langsung kita meluncur ke Nganjuk lagi. Habis meluncur ke Nganjuk, kita prepare, kita masuk ke daerah Duduk Sampean Gresik. Habis itu insya Allah dalam 1 minggu itu bakal ada sidak lahan dari Gusman Bojonegoro dan Mas Yusuf Wijayanto. Sudah saatnya kita turun ke lapangan lagi. Sudah sekian lama, 2 bulan kita tidak turun ke lahan. Kita bakal balik turun ke lahan dan kita akan melihat tanaman-tanaman petani-petani kita. Seperti itu supaya teman-teman itu paham apa sebenarnya budidaya bawang merah yang baik dan benar itu seperti apa. Karena tanam bawang merah itu untuk tanam hari ini dan tanam ke depan itu untuk caranya sudah beda. Cuaca sudah beda, cara pengobatannya juga beda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita lanjut next karena kita akan membuat konten setiap hari. Seperti itu Mas Yusuf ya. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.